apabila ada gangguan listrik atau jaringan dari PLN atau karena cuaca, petir atau dan lainnya menyebabkan strum atau listrik terputus, suplai arus listriknya terputus ke rumah kita. Kalau itu terjadi pada malam hari, maka menyebabkan kita sering tergesa-gesa mencari penerangan darurat seperti lilin, senter atau korek api yang ada kalanya tempatnya tidak diketahui atau diketahui tapi juga karena gelap meraba-raba. Saya ambil salah satu contoh perumpamaan bagaimana mengatasi emergensi, keadaan darurat yang tiba-tiba gelap. Saya ambilkan contoh ini adalah lampu penerangan atau lampu baca, biasanya diletakkan di meja baca di kamar maupun di ruang tamu atau di tempat yang lain. Saya cabut seolah-olah ya sebagai contoh terjadinya listrik mati di malam hari. Ini saya contohkan, saya cabut. Sekarang lampu sudah padam. Kalau itu terjadi pada malam hari, kita biasanya tergesa-gesa untuk segera menyalakan penerangan. Ini saya ambilkan contoh caranya untuk mengatasi itu. Ini ada pisau, ada yang terbuat dari besi ya. Besi itu sebagai konduktor pengantar arus listrik yang baik. Saya tempelkan seperti ini. Ini nyala. Mungkin dalam keadaan emergensi ini masih saya pegangin, jadi masih saya pegang, bisa segera mendapatkan cahaya, kemudian mengambil lilin atau korek api atau senter yang diperlukan untuk menyalakan lampu cadangan. Kalau seperti ini juga tidak siap, kita bisa celupkan. Ini adalah air yang saya siapkan sebagai perumpamaan ya, misalnya dalam kondisi darurat, air ini saya ambilkan dari air keran, saya celupkan ini. Saya celupkan, menyala. Lampunya menyala. Ya, lihat. Dan ini masih kondisi basah. Sedikit sekarang udah kering. Itu cara kedua. Cara ketiga kita buka aja ini bohlamnya, lampu pijar ini. Ini bohlam lampu yang tadi kita sebagai contoh. Saya celupkan di air, jadi cangkir yang berisi air menyala. Ini menyala. Ini karena kalau dalam istilah listrik itu ini ya, titik ini dan titik yang di tengah ini dihubungkan. Tadi saya menggunakan pisau adalah pengantar arus yang baik. Kemudian tadi pada saat pakai colokan ini pun dihubung singkat antara titik ini dengan titik ini, sehingga menyala. Tadi cara ketiga, ini masih basah kondisinya, itu masih menyala tuh, masih menyala. Jadi kondisi dua ini masih basah ini. Cara ketiga dicelupkan dengan ke air. Ini ada mengapa bisa menyala seperti itu? Ini adalah lampu emergensi.
emergency lampu yang biasanya dalam kondisi darurat, atau maksud saya dalam kondisi arus normal, listrik normal, itu dia menyala saat dinyalakan, tapi pada saat padam, arus listrik terputus yang mensuplai dia akan menyala. Ini akan menyala lampu emergensinya ini. Tetapi biasanya lampu emergensi itu dipasang di tempat-tempat yang sudah fix, sudah tidak berubah-ubah, misalnya di pintu keluar, di daerah-daerah yang memang akses untuk jalan keluar atau untuk ke jalan yang lain. Saya ingin ambilkan contoh yang lain tentang emergensi, bagaimana cara dalam keadaan darurat menyalakan lampu emergensi. Cara berikutnya adalah, ini juga lampu emergensi ya. Tadi sebelumnya sudah saya cas. Cas itu semacam, kalau kita HP itu dicas, di charging, diisi baterainya dengan arus listrik. Nah, ini kalau saya tempelkan ke ini akan menyala. Kita lihat, itu dia, menyala, mati, menyala. Kemudian coba kita cara yang lain. Ini kedua jepitan buaya ini namanya jepitan buaya. Saya hubungkan langsung, lampunya menyala. Kita lihat, lampunya menyala. Nah, dalam kondisi misalnya emergensi, istri atau siapa, ibu kita dalam keadaan pada saat itu sedang masak, tiba-tiba lampu putus. Ini sengaja saya ikat dengan tali rafia, lihat. Maaf. Nah, ini bisa digantungkan di tempat-tempat yang memang diperlukan untuk penerangannya diperlukan, misalnya di atas kompor, maksudnya di dinding, di atas kompor, gantung, di mana aja yang diperlukan ini nih. Nah, ini seperti ini. Jadi cukup membantu sampai kemudian barangkali masaknya udah selesai, penerangannya udah mulai meredup karena daya simpannya mulai berkurang atau arusnya sudah terpakai, tapi pekerjaan yang tertunda tadi sudah selesai. Ini cara-cara yang barangkali rekan-rekan bisa mempraktekkan ya, bisa memanfaatkan lampu emergensi yang ada di rumah, yang selama ini belum begitu memahami cara-cara, barangkali belum tahu cara keadaan emergensi, lampu-lampu emergensi. Ini lampu emergensi. Jadi barangkali ini tip yang sederhana yang dalam keadaan darurat bisa dimanfaatkan untuk keperluan darurat pula. Saya sarankan kalau memang ada lampu emergensi seperti ini, sering-seringlah digunakan. Dalam keadaan normal pun digunakan, dimanfaatkan, dinyalakan, agar baterai yang ada di dalam ini, yang ada di dalamnya ini, di sini ada komponen elektronik dan ada baterai, bisa terisi. Jadi pada saat keadaan normal, dicolokkan, itu difungsikan malam hari, sehingga kalau semalaman itu digunakan untuk penerangan secara paralel, secara tidak langsung dia menyimpan arusnya di dalam. Jadi arus tersebut bisa digunakan dalam keadaan emergensi. Itulah fungsi lampu emergensi, lampu darurat. Terima kasih.
Demikian cara mengatasi keadaan darurat atau emergensi. Ini menggunakan lampu emergensi. Jadi emergensi berfungsi seperti lampu biasa. Pada saat keadaan normal dia dicolokin ke stop kontak, menyala. Pada saat yang sama dia menyimpan arus listriknya di dalam ini. Di sini ada komponen-komponen yang semacam batu baterai yang menyimpan arus listrik yang pada saat tertentu digunakan, dia akan menyalakan lampu dengan cara menghubung singkatkan dua kutub yang itu. Itulah cara emergensi. Ini yang satunya tadi yang saya celupkan ke air masih basah nampaknya. Oh, sekarang udah kering. Ini tadi yang kita coba lagi ya sebagai penutup. Mungkin para rekan bisa mempraktekkan dalam keadaan yang selama ini ada lampu tersedia, lampu emergensi, tetapi pada saat gelap tiba-tiba karena suplai listrik dari PLN terputus, bingung harus bagaimana cara menyalakan. Ini salah satunya. Nah, itu nyala. Ini karena basah masih menyala. Demikian pula ini kalau saya celupkan ke air, menyala. Itu menyala. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat untuk yang berminat mengatasi keadaan darurat karena gelap.